Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama mencoba untuk menginstal Bliss OS di laptop kita ya. Nah, laptop yang saya gunakan ini laptop HP, dan kemarin kita sudah coba juga menginstal Hackintosh. Oke. Sebagai disclaimer, jadi BlissOS ini merupakan sistem operasi berbasis Android ya. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi-aplikasi dari Android di laptop tanpa menggunakan emulator. Jadi ini maksudnya kita install secara tersendiri di laptop kita. Nah, untuk link pendownloadannya nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, baik. Jadi yang harus kita siapkan tentunya ini ya, file ISO dari BlissOS itu sendiri, yang dimana saya menggunakan versi 14 ya. Di sini saya menggunakan BlissOS versi 14. Dan tentunya kita juga membutuhkan sebuah flash disk ya untuk melakukan bootable yang nantinya kita pakai untuk penginstalan. Nah, di sini ukurannya 2 GB, jadi saya sarankan teman-teman menggunakan flash disk minimal 4 GB ya. Oke, langsung saja kita memulai untuk membuat bootable-nya. Nah, sini tentunya kita menggunakan aplikasi Rufus yang teman-teman bisa download di link deskripsi juga, nanti saya cantumin. Nah, kita buka Rufusnya. Nah, oke. Di sini tentunya kita sudah mengkoneksikan flash disk terlebih dahulu ke laptopnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan flash disk 16 GB. Kemudian kita pilih select yang ada di sini. Nah, di sini kita cari file ISO dari BlissOS itu sendiri. Nah, ini kita klik. Nah, untuk pemilihan partition scheme-nya, nah di sini kita bakalan coba GPT ya, karena BIOS saya mode UEFI. Nah, di sini kita coba GPT. Jadi buat teman-teman yang laptopnya menggunakan BIOS yang non UEFI atau legacy, nah teman-teman bisa pilih MBR di sini. Dia itu bisa BIOS or UEFI. Nah, tapi kalau bisa UEFI, teman-teman bisa pilih GPT karena SSD saya juga saya format ke GPT. Nah, di sini langsung saja kita start untuk membuat bootable-nya. Tekan start, lalu tekan OK. Nah, di sini kita tekan OK. Nah, di sini kita sama-sama mencoba saja untuk penginstalannya, karena saya juga baru pertama kali mencoba. Nah, oke, di sini sudah selesai. Pertanda kalau sudah selesai itu teman-teman, kita melihat tulisan ready yang ada di bagian status di sini. Nah, di sini teman-teman kita bisa close Rufusnya. Lalu kemudian kita cek dulu. Nah, di sini file BlissOS-nya sudah ada ya, teman-teman. Oke. Setelah itu kita bakalan coba untuk merestart laptop kita, dan kita akan sama-sama coba untuk ke proses penginstalannya. Nah, oke teman-teman, setelah merebut tentunya kita masuk ke boot menu yang ada di laptop kita. Dan cara masuk ke boot menu itu caranya cukup mudah. Kita cukup tekan F9 buat untuk laptop HP ya. Untuk laptop HP biasanya kita menekan F9. Kemudian untuk laptop seperti Asus
Acer ataupun merek lainnya, kebanyakan itu menggunakan F12 untuk boot menunya. Nah, tentunya kita masuk ke boot menu yang SanDisk untuk flash disk kita agar kita bisa booting ke flash disk kita tersebut untuk proses penginstalan Bliss OS-nya. Yap. Oke, untuk tampilan ininya Bliss OS-nya ada banyak pilihan ya, banyak opsi di sini. Kita bisa pilih Bliss OS Live. Nah, di sini maksudnya kita menggunakan Bliss OS-nya tanpa menginstal OS tersebut. Maksudnya kita cukup menggunakan flash disk saja untuk bisa mencoba Bliss OS ini. Nah, di sini banyak pilihan live ya, live PC mode, live PC mode Intel, live PC mode default, live PC mode default. Ya, ada banyak dan kita belum coba ya. Dan untuk lebih ininya mungkin kita langsung saja instalasi ya. Kita pilih menu instalasi yang ada di sini. Paling bawah ya. Nah, di sini ada semacam coding, membaca kode-kode tertentu ya. Nah, di sini kita ini pengaturan partisi ya, sepertinya teman-teman ini pengaturan partisi. Di pengaturan partisi di sini, di sini kita direkomendasikan ya, teman-teman. Semoga teman-teman lihat di sini recommended minimum free space dia 8 GB dan optimumnya yang paling optimal itu minimal kita harus menggunakan 16 GB ya untuk penginstalan ini. Oh, sebelumnya kita belum screen ya, sering partisi dulu untuk Bliss OS nya, tapi tidak apa-apa, kita gunakan saja yang ini, atau jangan dah, nggak apa-apa, kita gunakan ini. Kita pilih format kita format ext4 ya. Oke. Kemudian yes. Nah, di sini install UEFI Group 2 agar kita bisa dual booting ya untuk Windows dan si Bliss OS-nya ini. Nah, pastinya kita harus pilih yes. Nah, di sini sedang mengekstrak ya penginstalannya. Ini kita lagi proses penginstalan Bliss OS versi 14-nya. Oh ya, cepat ataupun lambatnya seperti biasa teman-teman ya, untuk penginstalan ini pastinya kita bergantung dari kecepatan si storage-nya. Kebetulan di laptop saya ini sudah menggunakan SSD tipe M2 ya, M2 SATA, dan ya kecepatannya lumayan ya. Jadi kecepatannya bergantung dari speed yang kita gunakan. Dan rekomendasi sih kita harus menggunakan SSD ya, biar performanya juga meningkat dibanding kita menggunakan hard disk. Nah, di sini kita bisa langsung coba untuk run si Bliss OS versi 14-nya teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung tekan enter saja.
Ini laptop kita lagi ngeribut sepertinya ya, lagi ngeribut. Nah, di sini sudah ada ya, BIOS OS-nya sudah ada. Nah, untuk dual booting ke Windows-nya kita coba ya. Kita masuk ke Windows dulu. Apakah grup bootnya berfungsi? Nah, di sini kita coba untuk masuk ke Windows 10, Windows 11 yang tadi. Sebelumnya kita sudah punya ya. Ini kita cuma ngetes apakah Windows 11-nya masih bisa jalan ya, teman-teman. Dan di sini flash disknya saya sudah cabut, teman-teman ya. Flash disknya sudah dicabut. Nah, dan ya Windows 11-nya masih berfungsi. Jadi si BIOS OS-nya tadi kita sudah pasang grup boot, yang artinya kita bisa dual booting. Ya, kita coba restart kembali. Yep, ini BIOS OS-nya ya teman-teman. Ini kita coba yang tanpa mode-mode ya. Kita coba yang paling atas saja dulu. Apabila ada kendala kita coba satu persatu. Yap, kita tekan enter. Dan di sini sepertinya ada semacam kode-kode seperti itu. Semacam kode ya. Yap, tampilan booting dari BIOS OS-nya lumayan keren ya teman-teman. Ini keren, logonya seperti logo-logo Huawei gitu ya teman-teman. Yap, di sini kita disuruh memilih untuk temanya. Kita pilih BIOS Launcher aja ya. Yap, kita lihat di sini ada termus, ada open camera ya. Kita buka-buka dulu menunya ya teman-teman. Di sini wifi nya yang pastinya wifi kita terdeteksi, dan Bluetooth apa berfungsi juga, sepertinya berfungsi juga ya teman-teman. Untuk brightness-nya juga berfungsi. Dan yap, ini semuanya sepertinya berfungsi dengan bagus ya teman-teman. Ini semacam ada bug atau apa ya, nggak tahu juga. Oke, di sini ada menu kecil ya, sama aja sih kalau kita tarik ke atas. Oh ya, di sini cuma ada Aurora Store ya. Padahal kemarin saya install yang ini ya teman-teman. Saya mendownload yang ada GApps-nya gitu. Jadi saya kira ini kita punya Google juga, semacam Google Play Store. Ternyata ini kita grand dulu. Oh ya, di sini kita belum bisa nge-record ya teman-teman. Jadi saya minta maaf jika tampilannya kurang bagus ya. Ini juga titik fokusnya saya fokuskan dulu. Nah, install permission granted dan finish. Login, bisa anonymous kah? Anonymous, kita login tanpa akun apapun dulu. Yup, di sini sepertinya tidak bisa ya. Oh, maaf ya teman-teman, di sini kita belum terkoneksi internet. Kita connect dulu ke WiFi. Yap,
kita sudah terkoneksi internet. Pantesan tadi ya teman-teman, maaf, kita pilih anonymous. Kalau bisa ya, kita bakalan nge-review Aurora Store dari BlissOS ini, apakah lengkap juga sama seperti Play Store atau bagaimana ya. Di sini kita disuguhi tampilan hampir sama ya Play Store ya. Ini apps-nya juga cukup lengkap, ada WhatsApp, ada Google Chrome dan lain-lain, ada email, Gmail juga ada. Cukup lengkap. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen mencoba menggunakan OS Android. Ini ya base-nya Android, kita gunakan bisa BlissOS. Kita bisa install aplikasi Android ataupun aplikasi HP di laptop tanpa menggunakan emulator. Semoga tutorial ini bermanfaat. Bila tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan tekan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa kembali di video tutorial menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.